Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yeni Budiasi serta rekan-rekan yang sedang menonton video presentasi saya. Pertama-tama saya akan izinkan saya memaparkan tugas dari seminar proposal yang berjudul pengaruh work-life balance dan self-reward terhadap beban kerja Gen Z di lingkungan PT XYZ. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tiga pembahasan yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, serta metodologi penelitian. Latar belakang dari penelitian saya ada tiga variabel. Yang pertama, definisi dari work-life balance. Work-life balance ini adalah keadaan di mana seseorang dapat membagi waktu dan energi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi secara seimbang. Yang kedua ada definisi dari self-reward. Self-reward adalah tindakan memberi imbalan kepada diri sendiri setelah mencapai suatu tujuan untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan motivasi dan kebahagiaan. Nah, yang ketiga ada situasi dari generasi Z sendiri. Generasi Z ini di tempat kerja sering menghadapi tantangan karena ekspektasi karir yang tinggi serta perlunya adaptasi dengan teknologi dan budaya kerja yang baru. Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tiga. Yang pertama, menganalisis pengaruh work-life balance terhadap beban kerja yang dirasakan oleh karyawan generasi Z di PT XYZ. Yang kedua, ada menyusun rekomendasi bagi perusahaan dalam mengelola work-life balance dan self-reward untuk mengurangi beban kerja yang berlebihan kepada karyawan generasi Z sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka. Yang ketiga, ada menganalisis pengaruh self-reward terhadap beban kerja yang dirasakan oleh karyawan generasi Z di PT XYZ. Pada penelitian kali ini, rumusan masalahnya juga terdiri dari tiga. Yang pertama, beban kerja di lingkungan PT XYZ. Bagaimana pengaruh work-life balance ini terhadap beban kerja karyawan di lingkungan kerja. Yang kedua, ada pengaruh dari self-reward sendiri. Bagaimana pengaruh self-reward terhadap beban kerja karyawan di lingkungan kerjanya. Dan yang ketiga, pentingnya work-life balance. Apakah kombinasi antara work-life balance dan self-reward dapat berkontribusi dalam mengurangi beban kerja yang dirasakan oleh para karyawan? Yang kedua, ada kajian teorinya. Kajian teori pertama yang akan kita bahas dari work-life balance. Tinjauan work-life balance-nya ini merupakan kemampuan seseorang untuk membagi waktu dan energi secara seimbang antara tanggung jawab dan kewajiban di tempat kerjanya dengan kehidupan pribadi di luar pekerjaan seperti keluarga, rekreasi, dan kegiatan lainnya. Konsep ini berfokus pada bagaimana seseorang dapat mencapai harmoni dalam dua aspek kehidupan yang seringkali dianggap saling bertentangan dengan pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga keduanya tidak mengganggu atau mempengaruhi satu sama lain secara negatif. Teori yang dikemukakan oleh Paulus tahun 2018, faktor yang mempengaruhi work-life balance terbagi menjadi 4, yaitu faktor individu, faktor organisasi, faktor lingkungan sosial, dan faktor-faktor lainnya. Komponen dari work-life balance sendiri itu memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja generasi Z, yaitu personal life interference with work sebesar 43,9% dan work interference of personal life sebesar 36,8%. Yang kedua ada dari self-reward. Tinjauan dari self-reward ini memberikan penghargaan kepada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi atau usaha, pencapaian, atau keberhasilan yang telah diraih. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, menjaga semangat, memperkuat kebiasaan yang positif. Self-reward juga merupakan cara untuk menjaga keseimbangan emosi dan merayakan langkah-langkah kecil maupun besar dalam perjalanan hidup. Teori yang dikemukakan dari self-reward ini efektif dirancang secara sadar untuk memperkuat motivasi, menjaga kesejahteraan, dan memberikan apresiasi terhadap diri sendiri. Berikut komponen-komponen utama dari self-reward. Yang pertama ada tujuan atau pencapaian, jenis rewardnya, relevansi reward, waktu pemberian, skala dan proporsi. Yang terakhir ada fokus pada keseimbangan. Beban kerja. Definisi beban kerja ada
gambaran jumlah atau kompleksitas tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, berhubungan langsung dengan kapasitas dan stres kerja. Faktor-faktor penyebab beban kerja itu menguraikan berbagai faktor yang bisa menyebabkan tingginya beban kerja, seperti target yang tidak terrealisasi, manajemen yang buruk, dan kekurangan sumber daya. Nah, dampak dari beban kerja ini mengidentifikasi konsekuensi dari beban kerja yang berlebihan, termasuk penurunan produktivitas, masalah kesehatan, dan kebuntuan mental. Di bab terakhir ada metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini, jenis penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu work-life balance dan self-reward-nya, terhadap variabel dependennya, yaitu si beban kerja. Pendekatan ini melibatkan kepada pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk mengidentifikasi hubungan dan pengaruh antara variabel tersebut. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang akan melakukan penyebaran kuesioner tertutup berbasis skala Likert. Adapun data tambahan seperti laporan kinerja karyawan dan profil perusahaan dapat digunakan untuk mendukung analisis ini. Penelitian ini menggunakan desain kausal untuk mengetahui pengaruh langsung work-life balance dan self-reward terhadap beban kerja. Selain itu, penelitian ini bersifat korelasional untuk melihat hubungan antara variabel. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penelitian ini ada analisis data yang digunakan untuk menggunakan statistik deskriptif, yaitu teknik untuk menganalisis seberapa besar adanya pengaruh variabel independen, yaitu work-life balance dan self-reward-nya terhadap variabel terkait, yaitu beban kerja karyawannya. Yang kedua ada teknik inferensial. Ini adalah uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji regresi berganda. Analisis ini yang memiliki variabel bebas lebih dari satu disebut analisis regresi linear berganda. Teknik regresi linearnya juga digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan atau lebih dari variabel bebas terhadap variabel terkait. Alat analisis yang digunakan itu ada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heterosedasitas. Semua data yang telah terkumpul diolah menggunakan SPSS. Sekian pemaparan tugas seminar proposal saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.